Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, sukses, diberkati oleh Tuhan, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan itu baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan bagi kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah kami yang sangat baik buat kami. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun berada yang mengikuti, mendengarkan, menyaksikan pemberitaan firman Tuhan lewat channel ini. Tuhan juga melawat dan memberkati mereka, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, juga umat-Mu yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini, saya ambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul atau topik renungan kita pada kesempatan ini ialah, siapakah yang Anda sembah? Allah, manusia, ataukah berhala? Sekali lagi topik kita, siapakah yang Anda sembah? Allah, manusia, ataukah berhala? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang filsuf pernah mengatakan suatu pernyataan yang tentunya sangat penting untuk kita cermati, yaitu filsuf tersebut mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita perlakukan lebih dari Tuhan, maka itu adalah berhala. Saya ulangi sekali lagi, segala sesuatu yang kita perlakukan lebih dari Tuhan, maka itu adalah berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat setuju dengan pendapat filsuf tersebut. Bahwa kalau kita memperlakukan apapun itu, apakah dia manusia, apakah itu jabatan, apakah itu sebuah benda yang kita perlakukan dia lebih dari Tuhan, maka itu adalah berhala. Artinya bahwa kita telah menggeser posisi Tuhan dari kehidupan kita, lalu menempatkan jabatan, menempatkan manusia, menempatkan satu benda yang akan menjadi fokus, pusat perhatian, pusat penyembahan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Israel dalam kepemimpinan Yosua, mereka telah ada dan menempati daerah-daerah, wilayah-wilayah yang ada di tanah Kanaan. Tanah yang memang sudah Allah janjikan kepada bangsa Israel
melalui kepemimpinan Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tetapi Musa gagal, lalu dilanjutkan kepemimpinannya oleh Yosua, dan Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah terjanji dan menguasai tanah Kanaan, tanah yang melimpah, tanah yang makmur, tanah yang subur, yang dikatakan oleh Alkitab adalah tanah yang melimpah dengan susu dan madu dan berbagai hasil bumi yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka memasuki tanah Kanaan bukanlah satu hal yang mudah, karena Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada kurang lebih 40 tahun bangsa Israel itu mengembara di padang belantara, di padang gurun. Dan ada banyak dari orang Israel yang keluar dari Mesir meninggal atau mati di padang gurun. Sehingga yang masuk ke tanah Kanaan adalah generasi yang lahir di padang gurun. Hanya tinggal Kaleb dan Yosua sebagai saksi utama bagaimana Allah melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara hebat, mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam perjalanan Israel menuju ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yosua pasal 24, Yosua bukan saja berdiri sebagai pemimpin politik bagi bangsa Israel. Dia bukan saja sebagai seorang yang betul-betul memiliki jabatan yang tinggi dalam bangsa Israel. Tetapi juga selain dia sebagai pemimpin politik, dia juga adalah pemimpin rohani. Pemimpin yang mengarahkan kehidupan spiritualitas dari bangsa Israel. Lebih daripada itu, dalam skop yang lebih kecil, Yosua adalah pemimpin dalam keluarga. Dan posisi dia sebagai pemimpin dalam keluarga, Yosua selalu mengarahkan keluarganya untuk betul-betul membangun intimasi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pemimpin politik, sebagai pemimpin rohani bagi Israel, dan juga sebagai pemimpin rohani bagi keluarganya, Yosua memang terlihat tidak memaksakan kehendaknya supaya semua Israel tunduk kepada satu penyembahan monoteisme, yaitu menyembah kepada Yahweh Elohim, Allah nenek moyang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Memang Yosua tidak memberikan penegasan itu, bahwa Israel harus menyembah kepada Yahweh Elohim atau Tuhan Allah Israel yang hidup. Dalam bacaan kita, Yosua 24 ayat 15, Yosua bilang begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi, Yosua membuka pidato keagamaannya, pidato rohaninya kepada Israel. Dia membuka dengan sebuah pernyataan, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Tentu pernyataan ini dilatar belakangi oleh ayat-ayat sebelumnya yang memberitahukan kepada kita tentang bagaimana polarisasi ibadah, polarisasi penyembahan yang dilakukan oleh Israel dan nenek moyangnya pada saat itu. Sehingga dikatakan oleh Yosua, pilihlah, atau jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, maka ada pilihan, ada alternatif yang disodorkan oleh Yosua kepada Israel. Dan di sini kita melihat bahwa ibadah kepada Tuhan itu adalah perkara personal. Iman kepada Yahweh itu adalah personal.
Makanya Yosua dalam konsep berpikir itulah dia memberikan satu tawaran atau pilihan kepada bangsa Israel. Dikatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Putuskan, tetapkan siapa yang menjadi pusat ibadahmu. Kepada siapa kamu beribadah? Apakah kepada Allah yang hidup, Yahweh Elohim, Allah nenek moyang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Ataukah kamu mau beribadah kepada manusia? Ataukah kamu mau beribadah kepada berhala-berhala? Tentukan, putuskan siapa yang kamu mau jadikan pusat penyembahan. Siapa yang kamu mau jadikan pribadi yang kepadanya kamu puja, kamu sanjung, kamu sembah. Kata Yosua kepada Israel. Dikatakan Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Sebelum Israel masuk ke tanah perjanjian kepada tanah Kanaan, memang sebelum-sebelumnya bahwa nenek moyang Israel itu telah beribadah kepada dewa yang ada di seberang sungai Efrat. Bahkan kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Jadi ada pilihan. Silakan. Kepada siapa kamu beribadah? Apakah kepada Yahweh Elohim, Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang telah memimpin kamu sampai ke negeri orang Amori? Ataukah kepada berhala-berhala, kepada Allah-Allah orang-orang yang ada di sungai di seberang sungai Efrat? Ataukah Allah orang Amori yang tanahnya, negerinya kamu diami dan kamu saksikan penduduk orang Amori, penduduk Amori itu menyembah berhala? Silakan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi penting bahwa posisi penyembahan yang dilakukan oleh sebuah bangsa kepada Allah ataukah kepada manusia ataukah kepada berhala sangat menentukan keberlangsungan hidup dari bangsa tersebut atau dari sebuah kerajaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah bangsa, sebuah kerajaan yang cuek dengan Tuhan, yang tidak peduli dengan ibadah kepada Allah yang hidup, kita saksikan bahwa negara, bangsa, kerajaan tersebut akan hancur secara perlahan-lahan. Artinya kalau negara, sebuah bangsa atau sebuah kerajaan menggeser posisi Tuhan dari seluruh gerak hidup bangsa itu, dari seluruh gerak hidup negara itu, dari seluruh gerak hidup kerajaan tersebut, maka lama-kelamaan negara, bangsa, kerajaan tersebut akan hancur. Kenapa? Karena mereka menggeser posisi Tuhan dari pusat hidup mereka, lalu menggantikan dengan yang lain. Dengan manusia, dengan berhala, dengan teknologi-teknologi yang begitu canggih, sehingga bukan lagi Tuhan yang berkuasa atas negara, atas bangsa, atas kerajaan tersebut, tetapi manusia, teknologi, berhala yang lain yang menjadi penguasa dalam negara tersebut, dalam bangsa tersebut, dalam kerajaan tersebut. Dan kita tahu betul bahwa negara-negara, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang menggantikan penyembahannya bukan kepada Allah yang hidup yang berkuasa, tetapi kepada yang lain, maka negara, bangsa, kerajaan tersebut akan hancur. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika keluarga sebagai unit terkecil dari sebuah masyarakat, dari sebuah bangsa,
menggeser Tuhan, menggantikan posisi Tuhan dalam pusat hidup mereka, dalam pusat penyembahan mereka, maka keluarga atau rumah tangga tersebut akan hancur. Telah banyak fakta empiris yang ditunjukkan kepada kita semua. Oleh karena itu, Yosua katakan, ia telah memutuskan, telah menetapkan bahwa dia sebagai pemimpin, sebagai imam dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dia telah memutuskan dan menetapkan. Ada kesepakatan yang dibuat dalam ayat yang ke-15 bagian terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh Elohim, kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita hari ini, bagaimana? Bagaimana dengan penyembahan kita? Bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan sampai dengan saat ini? Apakah betul-betul kita beribadah kepada Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Masihkah Dia yang menjadi pusat penyembahan ibadah kita, baik secara personal, secara keluarga, sebagai sebuah komunitas, apalagi sebagai sebuah bangsa? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Yosua, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil keputusan yang sama, supaya ibadah kita, pusat penyembahan kita, ialah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masihkah kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pusat ibadah serta penyembahan kita? Jangan-jangan sudah berubah, jangan-jangan sudah bergeser, atau ada kuasa-kuasa lain, ada kekuatan-kekuatan lain yang kita tempatkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, atau dalam bisnis. Masihkah Tuhan Yesus sebagai pusat sentral dari bisnismu, atau jangan-jangan sudah digantikan oleh yang lain karena Anda berpikir bahwa menjadikan Kristus sebagai pusat ibadah, pusat penyembahan, dan nilai-nilainya yang dihidupi dalam bisnismu ternyata tidak membawa perubahan. Sebaliknya, justru ketika Anda menggeser posisi Kristus, lalu menggantikan dengan yang lain, lalu bisnis usahamu berhasil berkembang, hati-hati. Memang awal dari hal tersebut membahagiakan, menggembirakan, menyenangkan, dan membanggakan. Tapi segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, cepat atau lambat, akan berakhir dengan mengerikan. Tetapi segala sesuatu yang konsisten dilakukan di dalam dan bersama Kristus, awal memang kelihatan berat, sukar, sulit. Bahkan naiknya pelan sekali. Tetapi ujungnya, endingnya, akan membawa sukacita, akan menghadirkan damai sejahtera, akan menghadirkan kebahagiaan bagimu, bagi keluargamu, bagi orang-orang yang ada di dalam wilayah pengaruh dan kekuasaanmu. Karena itu, Yosua katakan, pilih. Mau cepat berhasil, cepat sukses, tapi pusatnya kepada berhala, kepada setan iblis, lalu endingnya Anda akan mengalami sesuatu yang mengerikan, atau mengawali bersama dengan Kristus, berjalan bersama dengan Kristus, dan kelihatannya jalannya pelan, tapi pasti, dan endingnya, ujungnya, menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera. Mana yang Anda pilih? Siapakah yang Anda sembah? Apakah Allah
yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ataukah nenek moyangmu, manusia dengan segala kekuatannya, atau berhala-berhala yang dipakai oleh setan iblis untuk mempengaruhi hidupmu, menggeser Tuhan yang berkuasa dengan berhala? Pilihlah pada hari ini siapa yang Anda sembah. Tetapi saya mau katakan, sama seperti Yosua, biarlah kita berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus. Dan kita akan mengalami kebahagiaan di sini dan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang begitu indah buat kami. Tuhan tolong kami supaya ibadah yang kami lakukan, penyembahan yang kami lakukan, biarlah pusatnya, fokusnya, sentralnya ialah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau menemukan di dalam kami, dalam rumah tangga kami, dalam organisasi di mana kami ada, kami telah bergeser dari penyembahan kepada Engkau, biarlah firman-Mu pagi hari ini membawa kami kembali untuk meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan penyembahan-penyembahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tolong kami supaya kami terus hanya beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu dalam renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.